Saya baru kembali kemarin dari Tanah Suci, menunaikan ibadah haji. Dan ibadah haji yang paling utama dan tidak boleh ditinggalkan, wajib. Dan kalau tidak melakukannya, ibadah hajinya batal. Apa itu? Wukuf. Padahal ketika wukuf, ngapain Bapak Ibu? Berdiam diri, betul? Berdoa, betul? Tapi kenapa itu penting? Karena ketika wukuf, Allah menyediakan kita waktu untuk melihat ke dalam diri kita, untuk merenung ke dalam diri kita, untuk mengenal tentang diri kita, agar kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perenungan yang mendalam ketika itu dalam kesendirian di Arafah, maka namanya Arafah. Arafah itu mengenal. Ya, wukuf itu berdiam. Jadi ketika kita wukuf di Arafah, berdiam diri untuk mengenal Allah. Makanya setelah kita merasakan kedekatan kepada Allah, mengenal Allah di Arafah, maka kemudian sebelum matahari terbenam, jamaah diminta keluar dan melihat ke langit yang matahari akan tenggelam, untuk melihat bagaimana pertukaran siang dan malam terjadi. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Maha suci Engkau ya Allah, tiada yang Kau ciptakan ini dengan sia-sia. Dan disitulah kita mengakui kesucian Allah, keagungan Allah, dan keyakinan masuk ke dalam hati kita. Maka orang-orang yang menunaikan ibadah haji diharapkan bahwa targetnya keluar dari padang Arafah, dia mengenal Allah dan keyakinannya masuk ke dalam hati. Dan itulah perjalanan yang pernah pula dialami 5.000 tahun yang lalu oleh bapak para nabi bernama Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim dia melihat matahari dan dia lagi melakukan pencarian, dia melihat matahari, sebelumnya dia melihat rembulan. Ketika dia melihat rembulan, dia mengatakan hadza rabbi. Tapi ketika rembulan itu tenggelam, dia mengatakan ini bukan Tuhanku. Ketika dia melihat bintang demi bintang dan dia mengatakan inilah Tuhanku. Tapi ketika bintang demi bintang redup dan tenggelam, dia mengatakan aku tak suka kepada yang tenggelam. Dan kemudian ketika ditunjukkan matahari dan ukurannya lebih besar, dia katakan hadza rabbi, hadza akbar. Dan ketika matahari tenggelam, dia mengatakan ini bukan Tuhanku. Maka kemudian pencarian mendalam dan dia memperoleh keyakinan. Setelah kemudian dia berkata kepada Tuhannya, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Tuhanku, tolong tunjukkan kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan sesuatu yang telah mati. Lalu kemudian Allah mengatakan, Ibrahim kekasihku, ambillah 4 ekor burung, cincang-cincang olehmu, dan letakkan setiap potongan-potongannya pada tiap-tiap bukit yang berbeda, dan kemudian panggillah olehmu. Dan ketika Nabi Ibrahim mengambil 4 ekor burung, ia sembelih burung itu, ia cincang-cincang, dia letakkan setiap bukit-bukit yang berbeda.
Lalu kemudian Allah katakan, panggillah. Dan ketika Nabi Ibrahim memanggilnya, 4 ekor burung yang telah mati terbang hidup kembali. Dan kemudian keyakinan Ibrahim menghujam ke dalam hati tanpa keraguan. Setelah dia menyaksikan kebenarannya. Dan pengalaman itu juga dialami oleh Musa alaihissalam. Ketika di Bukit Tursina, dia melihat ada api. Dan kemudian dia berkata kepada keluarganya, tinggallah engkau di sini, aku akan datangi api itu. Dan kemudian sampai di sana, dia mengatakan, Rabbi, arini anzur ilaika. Ya Tuhanku, tunjukkanlah dirimu kepadaku, agar aku mampu melihatmu. Kata Allah, Musa, engkau takkan sanggup melihatku, tapi lihatlah kepada gunung itu. Apabila ia tetap tegak berdiri pada tempatnya, engkau akan mampu melihatku. Dan ketika Musa menghadapkan wajahnya ke gunung itu, gunung yang bukan gunung Merapi, Allah hanya memperlihatkan sececah cahayanya. Gunung Tursina itu pun hancur lebur, terpecah belah. Musa jatuh pingsan. Dan setelah tersadar dari pingsannya, Musa pun berkata, Subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci engkau ya Allah, hamba bertaubat kepadamu dan hamba menjadi orang yang pertama yakin kepadamu. Keyakinan masuk ke dalam hati. Dan kemudian itu pula lah yang dialami oleh Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW. Lebih kurang 5 tahun ia naik ke Jabal Nur. Mungkin ayah bunda yang pernah umroh atau haji, Anda pernah menaiki tangga demi tangga sampai ke Jabal Nur. Dan Jabal Nur itu ada Gua Hira. Dan Rasulullah masuk ke dalam Gua Hira yang sempit itu, dan selalu bertanya-tanya di tengah malam ketika melihat bintang gemintang, bertanya, duhai siapa di sebalik bintang gemintang? Ketika kemudian dia melihat rembulan, siapa di balik rembulan? Wahai zat yang menciptakan diriku, tunjukkanlah siapa hamba sesungguhnya dan siapa engkau sesungguhnya. Pencarian bertahun-tahun menemukan jawaban. Ketika di bulan Ramadan Allah mengutus malaikat Jibril mendekap Rasulullah lalu berkata, Iqra Muhammad, ma'ana biqari, aku tak bisa membaca. Iqra Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari suku berdarah. Baca dengan nama Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajari manusia dengan perantaraan kalam, yang mengajari manusia atas apa yang ia tidak ketahui. Dan ketika itu bergetar tubuh Rasulullah, bercucuran keringat dan air mata, dan keyakinan masuk ke dalam hati. Ayah bunda, semua proses perjalanan orang-orang mulia ini dari sebuah pencarian mendalam tentang siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Itulah mengapa ketika haji ada wukuf di Arafah untuk merenung siapa diri kita dan siapa Tuhan kita. Lalu bagaimana dengan diri kita yang ada di Indonesia, di tanah air ini? Apa yang bisa kita lakukan? Luangkan waktu sejenak untuk berdiam diri, merenung. Mungkin di tengah sepertiga malam terakhir, ya Allah, siapa diriku dan siapa engkau? Benarkah aku sudah benar-benar termasuk hamba yang yakin kepadamu? Selama ini aku mengaku beriman kepada engkau, tapi mengapa masih ada kegelisahan di hatiku, masih ada kegundahan di hatiku? Kenapa rasa-rasanya aku masih banyak menuhankan dunia, dan aku kemudian mengeluh terhadap kehidupanku? Apa yang salah dengan diriku? Sehingga kita benar-benar merasakan getaran cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisa jadi kita beragama Islam karena orang tua kita Islam.
Agama bisa diturunkan, tapi keyakinan tak bisa diturunkan. Keyakinan harus menghujam ke dalam hati, menggetarkan jiwa, berurai air mata, sehingga dikatakan innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Bergetar hatinya ketika menyebut nama Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika setiap ayat Allah dibacakan, bertambah imannya kepada Allah, bertambah cinta kepada Allah. Dan jangan sampai setiap minggu kita ma'rifatullah, tapi tak menggetarkan hati ketika mendengar